Halo, perkenalkan nama saya Rifdah Reza Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang norma dan lembaga sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang norma. Apa itu norma? Menurut Alvin L. Bertrand, norma itu sebagai suatu standar tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat. Menurutnya, norma sebagai bagian dari kebudayaan non-materi, yaitu buah dari konsep yang teridealisasi dari tingkah laku yang sebenarnya yang dipandang sebagai aspek dari suatu organisasi sosial. Adapun menurut Durkheim, norma-norma sosial itu adalah suatu yang berada di luar individu. Norma sosial membatasi dan mengendalikan tingkah laku mereka. Jadi, bisa kita simpulkan secara umum, norma merupakan suatu standar hidup atau patokan yang membatasi tingkah laku masyarakat untuk mencapai suatu keteraturan yang disertai dengan tekanan sosial terhadap setiap anggota masyarakat untuk menjalankannya dan sanksi bagi yang melanggarnya. Selanjutnya ada yang namanya 4 tingkatan norma. Yang pertama adalah cara. Nah, cara ini menunjukkan suatu bentuk perbuatan. Seseorang yang melanggar norma ini tidak akan mendapat sanksi yang berat, tetapi hanya mendapat celaan dari individu. Misalnya, ketika kita makan sambil mengeluarkan suara, pasti kita akan mendapat celaan atau komentar dari orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini mempunyai tingkatan lebih besar dari cara. Kebiasaan ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Contohnya, kebiasaan memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Apabila ada seseorang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, maka akan dianggap sebagai suatu sikap yang menyimpang terhadap kebiasaan umum di dalam masyarakat. Selanjutnya ada tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini mencerminkan sikap-sikap hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawasan secara sadar maupun tidak secara sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Nah, tata cara kelakuan ini di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di pihak lain melanggarnya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Yang terakhir ada yang namanya adat istiadat. Nah, ini adalah tata kelakuan yang kekal, yang kuat, yang integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan menjadi custom atau adat istiadat. Nah, anggota masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi yang keras yang terkadang secara tidak langsung dilakukan. Contohnya, hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami dan istri yang berlaku pada umumnya di daerah Lampung. Biasanya orang yang melanggar akan dikeluarkan dari masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada lembaga sosial. Nah, apa itu lembaga sosial? Nah, kita preteli satu-satu ya. Yang pertama itu ada yang namanya lembaga. Lembaga itu merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu institut dan institution. Nah, institut dan institution ini memiliki dua arti yang berbeda. Institut itu merupakan wujud nyata dari sebuah lembaga, misalnya Institut Teknologi Bandung. Sedangkan institution itu merupakan wujud abstrak dari suatu lembaga, sebab merupakan sekumpulan norma-norma pengatur perilaku dalam aktivitas hidup tertentu. Jadi, lembaga juga dapat diartikan sebagai kumpulan norma-norma sosial yang dianggap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai pola kemasyarakatan yang berlaku. Dalam hal ini, perilaku seseorang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tapi itu sedikit tidak berlaku karena lebih berlaku kepada lembaga masyarakat yang mana biasanya ditentukan oleh faktor kepentingan umum seperti faktor kepentingan kesejahteraan bersama, gotong royong, sebagai kebutuhan sosial lainnya.
Sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu juga tahapan yang dilewati norma sosial untuk menjadi sebuah lembaga. Pada mulanya, norma itu terbentuk dari ketidaksengajaan. Namun, lama-kelamaan, norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma tersebut setelah mengalami suatu proses, pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan, yaitu suatu proses yang dilewati suatu norma yang baru untuk menjadikan bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Maksudnya, sampai norma itu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat, kemudian ditaati di kehidupan sehari-hari. Yaitu sebagai contoh, seorang murid mengetahui tata tertib sekolah. Selanjutnya, memahami bahwa sekolah bukan hanya lembaga sosial yang membuat tata tertib, tapi juga harus ditaati dan menghargai tata tertib yang telah tertanam dalam tiap diri anggota sekolah. Setelah kita melewati proses pelembagaan, selanjutnya ada proses penginternalisasian terhadap masyarakat, yang berarti bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti pada pelembagaan saja, tetapi juga mendarah daging dalam jiwa masyarakat. Seperti kata H.M. Johnson tahun 1960 bahwa suatu norma terlembaga dalam suatu sistem sosial tertentu apabila sudah memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut. Yang ketiga, norma tersebut bersangsi. Kesepakatan terhadap norma-norma yang melembaga ini adalah suatu hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang telah menjiwai norma biasanya selalu mengutamakan ketaatan pada norma yang ada dalam setiap bertindak untuk mencapai tujuan sosialnya. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak asusila di desanya, maka masyarakat akan mengucilkannya atau bahkan mengusir orang tersebut dari desanya. Jadi, apabila masyarakat telah memahami norma-norma yang mengatur kehidupan, maka akan timbul kecenderungan untuk mentaati norma tersebut. Setelah kita memahami tahapan-tahapan tadi, selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi lembaga sosial. Yang pertama adalah memberi pedoman kepada masyarakat, yaitu bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau yang muncul di lingkungan masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada keluarga. Nah, keluarga ini adalah memberikan didikan kepada anak mulai dari awal sampai pertumbuhan terbentuknya personality. Terus selanjutnya ada lembaga agama. Kalau lembaga agama ini untuk mengatur kehidupan manusia yang mana di bidang agama seperti pondok pesantren, yang mana di dalamnya itu ada ajaran agama dan tidak lupa juga ada mendapat pengajaran-pengajaran tentang ilmu-ilmu umum. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, pendidikan ini ada pendidikan formal, yaitu seperti playgroup, TK, sampai perguruan tinggi. Selanjutnya juga ada pendidikan informal, yang mana pendidikan ini tuh ada dalam lingkungan keluarga biasanya. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Kalau pendidikan non-formal ini lebih kepada pelatihan-pelatihan atau keterampilan, yang mana waktunya itu secara singkat biasanya. Selanjutnya ada ekonomi. Nah, ekonomi ini mencangkup tentang bahan pangan, membicarakan bahan pangan, terus harganya, terus pertukaran barang, menentukan harga jual beli. Terus juga di dalamnya itu ada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangannya ini bisa dikatakan sebagai bank, seperti itu.
Selanjutnya ada politik, yang mana lembaga ini mengurusi administrasi serta tata tertib umum demi terwujudnya keamanan dan ketentraman. Di dalamnya itu ada MPR, DPR, DPRD, dan partai politik. Yang selanjutnya ada lembaga hukum. Nah, lembaga hukum ini untuk menciptakan kedamaian, ketentraman dalam hidup manusia gitu. Terus di dalamnya juga ada lembaga kepentingan umum. Nah, kenapa lembaga kepentingan umum? Karena lembaga ini berdiri untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau hanya untuk condong kepada salah satu pihak saja gitu. Selanjutnya ada lembaga kesehatan, yang mana berorientasi pada layanan kesehatan ya pastinya. Terus tujuannya juga untuk menjadikan seluruh masyarakat itu sehat secara mental dan fisik. Yang terakhir ada lembaga budaya, yang mana membantu masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada, seperti seni dan lain sebagainya. Juga membantu masyarakat untuk mengenal berbagai macam adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada pengendalian sosial. Nah, ini merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh seorang individu atau masyarakat dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial, dan juga dapat didefinisikan sebagai proses pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok dalam masyarakat, yaitu dengan cara membujuk, mengajak, dan memaksa individu atau kelompok masyarakat lainnya supaya mau mengikuti norma-norma sosial yang hidup dan berlaku di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk pengadilan sosial, yaitu ini biasa dilakukan masyarakat atau kelompok untuk menanggulangi perbuatan yang menyimpang. Yang pertama ada gosip. Nah, gosip ini itu membahas perilaku negatif seseorang tanpa didukung dengan fakta. Selanjutnya ada teguran. Nah, teguran ini dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada yang dianggap tidak etis atau dianggap mengganggu masyarakat. Selanjutnya ada hukuman atau sanksi. Nah, ini adalah hadiah negatif untuk seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perilaku menyimpang. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, pendidikan ini itu untuk mempengaruhi dan masyarakat itu dapat mengerti, mengetahui, dan melatih sistem nilai dan norma di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada agama. Nah, agama ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan Sang Pencipta. Selanjutnya ada ejekan. Di sini itu di dalamnya terdapat sindiran, hinaan, celaan, cemoohan, biar orang-orang itu yang melakukan perbuatan tersebut malu dan tidak mau mengulanginya lagi. Selanjutnya ada pengucilan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh, contohnya ya, oleh orang yang mencuri. Biasanya dia itu dikucilkan oleh warga-warga sekitarnya. Selanjutnya ada intimidasi. Contohnya ketika ada pegawai KPK yang lagi proses menyelesaikan suatu kasus. Nah, mereka itu biasanya mendapat ancaman dari orang-orang agar tidak mengusut kasus tersebut gitu. Selanjutnya ada kekerasan. Nah, kekerasan ini contohnya seperti aparat yang memukul demonstran. Nah, hal ini dilakukan agar demonstran tersebut melakukan aksinya secara tertib. Adapun ciri-ciri pengendalian sosial, di dalamnya ada 4, yaitu adanya sebuah cara atau metode untuk menertibkan dan juga mengendali sosial. Lalu ada kontrol sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan pada masyarakat. Yang terakhir adanya pengendalian sosial yang dilakukan oleh beragam pihak.
Selanjutnya ada fungsi pengendalian sosial. Yang pertama, memberikan penghargaan terhadap anggota yang taat terhadap nilai dan norma. Selanjutnya, mempertebal kepercayaan dalam masyarakat kepada peran dan nilai serta norma sosial. Selanjutnya ada pengembangan rasa malu dan rasa takut. Yang terakhir, untuk menciptakan sistem hukum. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan pengendalian sosial. Yang pertama ada tahapan sosialisasi, yaitu di dalamnya untuk mengenalkan norma sosial yang hidup berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada tahapan penekanan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang stabil dan dilengkapi dengan sanksi-sanksi bagi pelaku penyimpangan sosial. Yang terakhir ada tahapan pendekatan kekuasaan, yaitu dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang punya kekuatan lebih dan mampu mengupayakan pengendalian sosial. Kita masuk kepada lembaga pengendalian sosial, yang mana ada keluarga, lembaga pendidikan, juga tokoh masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan juga bisa pejabat struktural gitu, seperti RT, kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal kepolisian, di dalamnya juga ada pengadilan dan peradilan. Tak hanya itu, juga ada media massa yang mana untuk menyebarluaskan dengan cepat yang disusun dengan fakta dan bukti yang terstruktur. Ini juga bisa masuk kepada penyebarluasan kepada publik. Selanjutnya ada dampak lembaga pengendalian sosial. Pastinya ada positif dan negatif. Nah, positifnya setiap pelanggaran yang terjadi di masyarakat akan segera ditangani dengan baik. Negatifnya, ketika tidak ditangani dengan baik, pasti akan memicu kesengsaraan kepada masyarakat. Kita sudah sampai kepada ujung pembahasan, yang mana bisa kita simpulkan bahwa pengendalian sosial itu membuat masyarakat mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, serta kondisi yang ada di dalam lingkungan masyarakat pun menjadi serasi, aman, dan tertib. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya ketika menyampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.